Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, bicara tentang pembantuan tindak pidana. Pembantuan tindak pidana adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tidak secara langsung melakukan kejahatan, tetapi dengan sengaja memberi bantuan berupa kesempatan, sarana, atau keterangan untuk memudahkan terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Unsur utama dari pembantuan tindak pidana adalah adanya unsur sengaja memberikan bantuan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 21 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Pada pasal 21 ayat 1 dikatakan setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja pada huruf A memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau pada huruf B memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerjasama yang erat antar mereka yang turut serta melakukan tindak pidana. Tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerjasama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerjasama dalam turut serta melakukan tindak pidana. Ketentuan memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Denda kategori 2 sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 79 ayat 1 huruf B yaitu sebesar 10 juta rupiah. Pidana bagi pelaku yang membantu melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan. Adapun pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Untuk dapat dinyatakan sebagai pembantu tindak pidana harus ada beberapa unsur yang terpenuhi, yaitu pertama, unsur tindak pidana. Pada unsur ini harus ada tindak pidana yang dilakukan. Kedua, unsur kesengajaan. Pada unsur ini orang yang membantu harus sengaja melakukan tindakannya dengan maksud membantu terjadinya tindak pidana. Ketiga, unsur memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pada unsur ini melibatkan tindakan seperti memberikan informasi, alat, atau fasilitas yang memudahkan pelaku utama melakukan tindak pidana. Ini merupakan pembantuan yang dilakukan sebelum atau sejak dimulainya tindak pidana. Kemudian unsur yang keempat yaitu memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pada unsur ini melibatkan tindakan memberi bantuan langsung pada saat tindak pidana sedang berlangsung. Bentuk bantuan ini berbeda dengan turut serta karena kerjasama antara pelaku dan pembantu tidak seagresif seperti dalam turut serta melakukan tindak pidana. Jadi turut serta melakukan tindak pidana berbeda dengan pembantuan tindak pidana. Turut serta melakukan tindak pidana terjadi ketika ada kerjasama yang erat antara beberapa orang untuk melakukan tindak pidana, di mana pelaku secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Sedangkan pada pembantuan melakukan tindak pidana, keterlibatan seseorang dalam memberikan bantuan melakukan tindak pidana tidak secara langsung, sehingga memudahkan terjadinya tindak pidana. Contohnya seperti memberikan informasi rahasia tentang keadaan
atau keamanan suatu rumah, bank atau kantor, atau lainnya. Kemudian menyediakan alat seperti memberikan kunci duplikat, memberikan atau menyiapkan senjata, menyiapkan sebuah kendaraan untuk melancarkan aksi kejahatan atau tindak pidana, dan lain-lain. Sahabat penyuluh, demikian tentang pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 21 KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.